Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Nilar Waida nomor NIM 2032000075 dan juga Nurul Rahmatul dengan nomor NIM 2032000083 dan juga Raihan Hikmatul dengan nomor NIM 2032000088. Di sini kami akan presentasikan alat optik. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Alat optik sendiri juga dapat membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan berarti. Selain itu, alat optik juga dapat dinikmati untuk melihat keindahan alam semesta, untuk mengabadikan saat-saat terindah di dalam lembaran foto, bahkan bisa membuat sehelai rambut di kepala menjadi terlihat sebesar lengan. Optik sendiri adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik. Kata optik yang berarti tampilan. Bidang optik biasanya menggambarkan sifat cahaya yang tampak, sinar inframerah dan ultraviolet. Tetapi, sebagai cahaya adalah gelombang elektromagnetik, fenomena yang sama juga terjadi di dalam bentuk sinar X, gelombang mikro, gelombang radio, dan lainnya. Gejala radiasi elektromagnetik dan mirip maupun pada balok muatan partikel. Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari elektromagnetan. Beberapa gejala optis bergantung pada sifat kuantum cahaya yang terikat dengan beberapa bidang optik kuantum hingga mekanika. Selanjutnya, ada konsep alat optik. Konsep optik atau bidang optika sendiri memiliki identitas dari masyarakat dan konferensinya sendiri. Aspek keilmuannya sering disebut dengan ilmu optik atau fisika optik. Ilmu optik terapan sering disebut dengan rekayasa optik. Aplikasi dari rekayasa optik yang terkait khususnya dengan sistem iluminasi disebut juga dengan rekayasa pencahayaan. Pada setiap disiplin cenderung sedikit berbeda dalam aplikasi, keterampilan, fokus, dan afiliasi, dan profesionalnya. Inovasi lebih baru dalam rekayasa optik sering dikategorikan sebagai fotonika atau optoelektronika. Ilmu optika merupakan bagian dari berbagai disiplin terkait termasuk elektrofisika, psikologi, kedokteran, dan lain-lain. Selain itu, penjelasan yang paling lengkap tentang perilaku optis seperti dijelaskan dalam fisika tidak selalu rumit untuk kebanyakan masalah, jadi model sederhana dapat digunakan. Selanjutnya, macam-macam alat optik. Yang pertama, mata. Mata adalah alat optik alami yang dimiliki manusia. Mata memiliki bagian yang berfungsi untuk menangkap pantulan cahaya supaya membentuk gambaran penglihatan. Untuk selanjutnya, otak yang berfungsi memberikan makna atas penglihatan yang didapat dari mata. Yang kedua, kaca pembesar. Lap adalah alat optik yang menggunakan lensa positif. Lensa ini berguna untuk mengamati benda-benda kecil agar ukurannya terlihat lebih besar dan lebih jelas. Lap atau juga kaca pembesar banyak digunakan oleh orang-orang, misalnya tukang arloji ketika membenarkan kerusakan jam tangan. Yang ketiga, mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda-benda yang berukuran mikro atau sangat kecil yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata.
antara lain mikroorganisme seperti bakteri dan kuman-kuman. Mikroskop dapat digunakan sebagaimana fungsinya karena menggunakan dua lensa positif, di antaranya yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif sendiri terletak di dekat benda yang akan dilihat, sementara lensa okuler yang berada di depan mata pengamatan. Yang nomor 4, teropong. Teleskop atau teropong biasanya digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari mata pengamat. Objek yang umumnya dilihat menggunakan teleskop yaitu benda-benda yang ada di bumi atau di luar angkasa. Dengan menggunakan alat teleskop, benda-benda yang jauh terlihat lebih dekat dan lebih jelas. Selain itu, terdapat banyak jenis teleskop atau teropong yang lain. Yang kelima, kamera. Kamera adalah alat optik yang berfungsi untuk menghasilkan gambar dan juga merekam kejadian atau benda dalam bentuk gambar. Cara kerja kamera mirip dengan cara mata bekerja. Pada kamera analog, bayangan dibentuk oleh lensa kamera ditangkap oleh film kamera. Di dalam bagian film kamera terdapat zat kimia tertentu yang peka terhadap cahaya. Kemudian yang keenam adalah periskop. Periskop sebagai alat optik berfungsi dalam mengamati benda dalam jarak yang jauh dan benda-benda yang berada pada sudut tertentu. Biasanya, periskop digunakan pada kapal selam dan tank. Periskop dapat membelokkan arah pandangan sehingga seseorang di dalam kapal selam dapat mengamati keadaan di permukaan laut saat sedang berada di dalam lautan. Kemudian, yang ketujuh adalah proyektor. Proyektor adalah alat optik yang berfungsi membantu manusia untuk menampilkan data dari komputer atau laptop ke bidang datar, seperti layar dan tembok. Kemudian, yang kedelapan ada diaskop. Diaskop adalah salah satu jenis proyektor yang berfungsi memproyeksikan bayangan nyata yang berasal dari sebuah gambar diapositif. Gambar diapositif bersifat positif tembus cahaya. Diaskop terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu proyektor film, slide proyektor, dan overhead proyektor, atau disebut dengan OHP. Kemudian yang kesembilan, episkop memiliki fungsi yang berkebalikan dengan diaskop. Episkop digunakan untuk memproyeksikan gambar yang tidak tembus cahaya. Umumnya, episkop digunakan oleh seniman lukis ketika memproduksi lukisan. Contohnya, ketika membuat gambar pada sebuah billboard atau papan reklam. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.